Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Erika Fauzia. Jadi di video ini aku bakal menjelaskan tentang bagaimana sih memperbaiki kompetensi itu. Yap, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja mendengarkan penjelasannya ya. Di sini ada jenis dan kategori kompetensi. Yang pertama itu dari Lee Spencer dan C. Spencer tahun 1993. Yakni kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Lalu yang kedua dari Michelle Armstrong tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga, praktisi MSDM. Kompetensi adalah deskripsi dan karakteristik seseorang. Lalu selanjutnya ada dari Margaret Dell tahun 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya dari N.C. Vicky dalam Margaret Dell tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Lalu selanjutnya ada Training Agency tahun 1988, yaitu mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. MC Cleland 1993 mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan yang terakhir ada SK Kepala BKN tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Lalu yang kedua ada self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Ketiga, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat, traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir, ada knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Kenapa sih kompetisi itu perlu diperbaiki? Determinan yang memengaruhi atau membentuk kompetensi yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Lalu selanjutnya ada keahlian atau keterampilan. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, karakteristik personal. Yang kelima, motivasi. Keenam, isu emosional. Dan yang terakhir, kapasitas intelektual. Di sini ada 3 tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, seperti mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Kedua, agak sulit diperbaiki, seperti orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir, sulit diperbaiki, seperti inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Nah, sedangkan konsep lainnya, yang pertama ada komponen kompetensi, pemahaman kompetensi, pengetahuan seseorang, keterampilan perilaku, dan perilaku. Metode penilaian kompetensi yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menetapkan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Yang keempat,
Analisis data dan pengembangan modal. Yang kelima, validasi model kompetensi. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Nah, mungkin itu aja sedikit penjelasan dari aku. Mohon maaf bila masih ada kekurangan, dan semoga kalian bisa paham dengan materi yang aku sampaikan. Terima kasih semuanya.